Oke, Assalamualaikum. Ya, saya kembali menyampaikan selamat datang kepada peserta. Sebelumnya teman-teman sudah terdaftar melalui pendaftaran yang disediakan dengan linknya. Sesi ini berlangsung selama 3 hari pembelajaran mulai dari pagi sampai malam. Kemudian penutupan tanggal 18. Yang selanjutnya ini mungkin ada beberapa teman-teman yang kebingungan berapa peserta yang menghubungi saya cara menginstal Webex. Perlu saya sampaikan kembali ke teman-teman untuk menjadi peserta tidak perlu sign in, mendaftar untuk buat akun, cukup dengan join saja. Ya, ini mungkin yang kedua perlu teman-teman ketahui bahwa peserta akan diberi sertifikat yang nantinya akan dibagikan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kegiatannya dilakukan meskipun online, juga dilakukan dengan model WA yang tergabung dalam pembelajaran. Output dari kegiatan ini adalah bagaimana teman-teman bisa membuat karya tulis yang template-nya disesuaikan dengan template dari sifat token jurnal. Jadi durasinya sangat fleksibel, jadi nanti teman-teman akan dihubungi kembali oleh panitia kelas. Jadi kemudian ada pembelajaran nanti latihannya setelah pertemuan-pertemuan ini akan ada refresh pelatihan dan berbagi pengalaman melalui Google Classroom. Oke, jadi peserta nanti dalam diskusi mohon nanti satu-satu membuka mic-nya, kemudian menutup kembali setelah bertanya. Untuk mengenai materi akan nanti bisa di-download melalui Google Classroom. Jadi jam pelajaran ini sekitar 82 jam, meskipun dalam prakteknya bisa lebih. Ya, kemudian pembelajaran ini akan terus berlangsung yang dipandu oleh masing-masing pengurus kelas sampai teman-teman diharapkan bisa membuat artikel ilmiah. Oke. Kemudian acara pertama persiapan, kemudian nanti ada pembukaan live meeting pada tanggal 11 mulai dari jam 10, jam 11, jam 2 dibuka kembali dan malamnya jam 20.30 setelah tarawih. Hari Selasa dimulai dari jam 10 ada EndNote juga. Nah, ini yang pertanyaannya ada tadi yang bertanya kenapa harus pakai laptop. Akan ada nanti pelatihan-pelatihan yang harus menggunakan laptop. Kemudian jam 20 juga ini dari panitia. Submissionnya dalam jurnal. Kemudian tanggal 13 teknis menulis artikel menurut template yang dilakukan oleh jurnal Spatokong dan malamnya ada uploading plagiarism. Dan terakhir pada tanggal 18 penutupan untuk meeting Webex-nya dan akan dilanjutkan dengan meeting-meeting melalui WA Group. Oke, makasih. Itu yang saya perlu sampaikan ke teman-teman. Selanjutnya kita akan persiapkan pembukaan. Pak Ketua? Pak Ketua izin, Pak Ketua? Siap. Ya. Siap. Tabe, mungkin sudah bisa dimulai? Siap. Oke, Tabe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kaban BPSDM, Bapak Imran Jauzi, selamat bergabung Pak. Yang terhormat Pak Badarullah selaku penanggung jawab kegiatan, teman-teman para pengampu pemateri, dan peserta sekalian yang sama berbahagia. Baiklah, akan kita memulai pembukaan Diklat e-learning penulisan artikel ilmiah yang akan berlangsung selama 3 hari pembelajaran. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kaban BPSDM untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan kepada para peserta. Silakan Pak Kaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
karena di tengah-tengah suasana kita mengikuti menjalankan ibadah puasa Ramadan, juga di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa bekerja, dan tentunya ini saya selaku Kepala BPSDM menyambut gembira inisiatif teman-teman para pengelola jurnal Sipatok.com untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Saya teringat dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Beliau menyatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting atau melatar belakangi kenapa kita perlu untuk membangun semangat menulis di karangan pada Wiraswara. Nah, oleh karenanya saya berharap melalui kegiatan ini kita akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan tentunya akan menambah hasanah keilmuan para Wiraswara kita. Pada akhirnya nanti para Wiraswara akan semakin terampil untuk menulis, dan kita akan memperoleh banyak masukan, banyak pengetahuan yang sangat berguna bagi pengembangan keilmuan kita, dan nantinya tentunya akan berpengaruh terhadap pengembangan lembaga kita, khususnya BPSDM di mana saja berada. Sekali lagi saya mengucapkan gembira dan mengucapkan alhamdulillah, saya secara resmi menyatakan bahwa latihan e-learning ini yang digagas oleh Sipatok.com secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Ya, saya mau kembali. Ya, Tabe. Makasih Pak Kaban atas pengarahannya. Ada satu kata yang sempat saya tangkap. Ini mungkin bisa dicatat. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Makasih Pak Kaban atas karahannya. Selanjutnya kita ke acara inti kedua. Ke Pak Badarullah untuk penjelasan teknis mengenai apa-apa yang kita akan lakukan selama 3 hari ini sampai penutupan, termasuk bagaimana pengaturan-pengaturan di masing-masing kelas. Silakan Pak Badarullah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati semua, meskipun banyak di antara Bapak Ibu yang memanggil saya Ibu, juga baru kali ini melihat saya, banyak yang menyangka saya Ibu, padahal saya Bapak. Kalau di dalam petunjuk teknis tadi, saya pikir sudah jelas apa yang akan kita mau capai, apa yang kita mau lakukan. Termasuk biasanya kalau kegiatan learning itu yang banyak dihindari adalah mengerjakan tugas. Makanya kegiatan learning kita ini fokus hanya pada satu tugas, yaitu menulis artikel ilmiah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan artikel ilmiah ini. Antara lain, Pak, saya mau gabung tapi saya tidak tahu topiknya dimulai dari mana. Ada yang mengatakan, Pak, saya mau gabung tapi saya belum pernah menulis artikel. Padahal titelnya sudah magister. Ya, banyak sekali kebingungan teman-teman terkait dengan artikel ilmiah. Ada yang semalam chat saya, Pak, kalau mendengar kata artikel ilmiah, saya langsung sindrom psikosomatis. Kaki keringatan, perut mules, leher kaku katanya. Padahal artikel ilmiah itu adalah sesuatu yang relatif mudah, hampir sama mudahnya dengan menulis di WhatsApp. Bentar setelah, kalau diizinkan sebentar saya akan sampaikan bagaimana sih mudahnya menulis artikel ilmiah itu. Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf, output kegiatan ini adalah artikel ilmiah. Jadi selama 3 hari ini mungkin belum ada kegiatan kecuali kalau baru mencari apa yang mau ditulis. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya laporan penelitian, tinggal diedit disesuaikan dengan template jurnal. Kalau yang belum punya artikel, yang belum punya laporan penelitian, nanti kita sama-sama diskusi bagaimana cara mencari topik artikel, topik kajian yang
bisa dijadikan sebagai topik artikel maupun topik penelitian. Nanti mungkin setelah 3 hari ini Bapak Ibu menulis hingga selesai artikel Bapak Ibu. Kalau selesai nanti di-submit di kelasnya masing-masing. Itu ada di Google Class, ada saya tulis di situ artikel untuk kelas A, ada artikel untuk kelas B, dan ada artikel untuk kelas C. Kelas A, B, C itu bukan peringkat. Jadi ada yang tanya ke saya apa bedanya A, B, dan C. Saya bilang bedanya hanya huruf saja. Itu Bapak Ibu, kami berharap dari 125 orang peserta ini, saya ulangi, dari 125 orang peserta ini, paling tidak nanti di akhir Juni ada yang bisa terbit artikelnya di jurnal Sipotopcom minimal 10 orang. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di jurnal kami, bahwa setiap edisi itu maksimal 10. Jadi kalau 125 peserta berarti kita berharap bisa berdiskusi hingga 2 tahun ke depan. Alangkah siangnya kalau 2 tahun ke depan belum bisa menyelesaikan sebuah artikel ilmiah. Yang saya khawatir nanti ini setelah bulan Genap ini nomor antrian itu sama dengan menunggu antrian jemaah haji. Semua ingin mau menerbitkan artikelnya. Begitu mudahnya membuat artikel sehingga melupakan susahnya. Pak, saya tidak mungkin sudah tidak bisa terlalu banyak bicara tentang teknis karena sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Ahmad Ilham. Bahkan dibuat dalam 3 versi YouTube, versi SlideShare, dan versi PDF. Yang belum ada Pak Ilham versi printernya. Jadi cukup berterima kasih sekali kepada Pak Ilham yang sangat kreatif dalam kegiatan ini yang banyak memberikan warna. Kemudian terima kasih kepada teman-teman narasumber. Selanjutnya terima kasih kepada bapak-bapak peserta semua. Perlu saya laporkan tadi, saya lupa Pak ingatkan Pak Ahmad Ilham, saya mau laporkan ke Pak Kaban bahwa hingga saat ini dana yang terkumpul dari kegiatan ini sebanyak 8 juta, berapa tadi ya? Buka kalkulator dulu. Itu pasnya. Rp9.775.000. Dari kegiatan ini sudah masuk 9 juta biaya admin, 9.775.000. 1 juta sudah diberikan kepada pengurus Masjid Al-Ihsan BPSDM untuk disumbangkan kepada teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang terdampak. Ya, terdampak itu bukan berarti terkena. Ya. Jelas ada imbas ekonomi kepada mereka. Dan saya berjanji kepada Pak Admin yang selaku pengurus masjid bahwa setelah kegiatan ini rampung masih ada hak untuk bagi penerima di sana, karena kami tidak akan menggunakan 100% juga untuk sumbangan dan 100% juga untuk biaya admin. Tapi masih ada haknya. Nanti kami sampaikan ke Pak Admin yang selaku pengurus masjid. Saya lupa sampaikan tadi ke Pak Kaban bahwa 9.775 dana admin yang masuk, dan sebagiannya itu nanti akan disumbangkan dalam kegiatan kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah, bergembiralah kita di kegiatan ini. Selain kita bisa berdiskusi, nanti yang mau naik pangkat bisa dapat kredit poin. Kalau naik kredit poinnya berarti kredit koinnya juga bertambah. Nah, yang lebih penting lagi adalah amal jariahnya bertambah. Apalagi di bulan Ramadan ini, peluang bersedekah namanya sangat berlipat ganda. Barangkali cukup itu dari saya Pak Ahmad Ilham. Mungkin nanti saya lanjutkan saja ke menulis artikel kalau tidak ada lagi pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badarullah selaku penginisiasi kegiatan ini. Jadi teman-teman sudah disampaikan oleh Pak Badarullah bahwa kontribusi teman-teman alhamdulillah sebagian besar disumbangkan untuk bantuan kemanusiaan bagi yang terdampak COVID secara ekonomi. Mungkin sebagiannya lagi untuk kegiatan-kegiatan lain.
Insya Allah, alhamdulillah, amal jariah teman-teman setelah kegiatan ini mendapatkan materi, juga telah melakukan partisipasi untuk mengurangi beban-beban dari teman-teman yang terdampak. Tadi sudah dijelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Dan alhamdulillah saya salah satu orang yang belum pernah menulis jurnal. Jadi ada 3 hal ini yang saya pernah baca bahwa teman-teman yang tidak pernah menulis jurnal ilmiah. Pertama itu ketakutannya itu. Bukan tidak pernah, maksudnya ada 3 tipe teman-teman. Satu, menulis karena mau naik pangkat. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiganya, tidak menulis, akhirnya pensiun. Itu yang ketiganya itu. Mungkin mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ketiga itu. Dan saya berharap juga, saya alhamdulillah dipanggil sebagai moderator sekaligus mendesain beberapa kegiatan di sini bersama Pak Badarullah, dibimbing oleh Pak Badarullah. Mudah-mudahan saya juga jadi alumni yang bisa menulis di jurnal dengan bimbingan teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Persoalan teknis yang sebelum kita memasuki babak berikutnya. Teman-teman ada pertanyaan mungkin silakan. Oke, Pak Badarullah, sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin bisa dipersiapkan materi teknik penyusunan KTI-nya. Silakan Pak Badar. Oke. Saya sementara buka harddisk, Pak. Iya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Pak Mustamin. Itu kena ini. Tade, Pak Mustamin, silakan. Ya, oke. Halo. Ya, Assalamualaikum Pak Mustamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, yang saya hormati Pak Kepala Badan, saya hormati teman-teman narasumber, teman-teman. Ya. Dan yang saya banggakan teman-teman peserta, alhamdulillah selamat bergabung. Mungkin saran saja barangkali kepada panitia, barangkali mungkin nanti memang untuk pembagian kelasnya memang karena ini kan jumlahnya cukup banyak ya, cukup besar ya. Mungkin nanti bisa kita bagi rata untuk terdistribusi ke 3 kelas agar supaya nanti pengolahan kelas itu nanti dalam hal diskusi teknis terkait dengan tulis artikel itu bisa lebih ini. Jangan sampai ada yang terlalu banyak, ada yang kurang gitu. Jadi supaya nanti terdistribusi secara merata ya pembagiannya. Mungkin barangkali begitu. Ya, itu saja mungkin saran saja ke panitia. Terima kasih banyak Pak Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada berapa teman-teman, izin Pak Badarullah, yang bertanya ke saya, kelas saya di mana. Jadi mungkin ada pendaftaran yang belakangan itu belum bergabung di kelas. Jadi saya arahkan kembali ke Pak Badarullah. Selanjutnya saya ingin menyampaikan ada teman-teman untuk diketahui sudah hadir teman-teman pemateri juga Pak Mustamin, Pak Ibu Adijah, Pak Jayadi, kemudian ada juga Ibu Titi Asis. Mungkin selanjutnya memperkenalkan diri dulu sambil menunggu Pak Badarullah mempersiapkan. Silakan Ibu Adijah. Terima kasih Pak Ilham. Pak Badar dimatikan dulu. Silakan Pak Ibu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua dari yang terhormat Bapak Kepala Badan Pak Imran dan yang saya hormati teman narasumber dan teman-teman dari seluruh Nusantara. Hari ini insya Allah mungkin pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah itu ada materi saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, tadi sudah disebutkan nama saya dari Pak Ilham tadi, dari host. Nama saya Andi Adijah, teman-teman bisa panggil Adijah saja, itu panggilan akrab saya. Sebelum saya bergabung di BPSDM, sama dengan teman-teman yang lain, saya pernah menjadi guru selama kurang lebih beberapa tahun, 20 tahun itu.
di salah satu SMA Negeri Sulawesi Selatan, kemudian menjadi Suara di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan bergabung di BPSDM ini. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah pada pukul 14, pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Tengah, materi yang akan saya ampu adalah ide kreatif dalam penulisan karya ilmiah. Dan saya berharap teman-teman sekalian untuk kita berperan aktif, berdiskusi, sharing pada materi saya nanti. Saya kira itu perkenalan singkat saya, Pak. Mungkin bisa pindah ke lain. Ya. Iya, makasih Ibu Dr. Randi Adijah. Selanjutnya Pak Jayadi, silakan Pak Jayadi. Oh iya. Oh iya, ini Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang terhormat Kepala Badan. Yang saya hormati teman-teman narasumber dan moderator, dan yang tercinta teman-teman seluruh Nusantara. Sebentar malam nanti saya akan membawakan materi penggunaan aplikasi Mendeley Reference Manager. Bapak Ibu sekalian, nama saya Muhammad Jayadi, sama dengan teman tadi Ibu Andi Adijah, yang semula berasal dari guru, kemudian bergabung dengan instansi dinas pendidikan, dan selanjutnya kami bergabung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai insya Allah sebagai suara. Saya kira demikian Pak Moderator. Ya, makasih Pak Jayadi. Selanjutnya Ibu Dr. Tuti, silakan Ibu Tuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, yang terhormat Pak Kaban, yang terhormat teman-teman, yang terhormat semua peserta, semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah SWT. Kenalkan nama saya Astuti Aziz. Insya Allah untuk pertemuan ilmiah ini akan membawakan materi kembaran dari materinya Pak Jayadi. Kalau Pak Jayadi membawakan nanti Mendeley, saya insya Allah akan membawakan materi tentang penggunaan EndNote. Jadwal saya besok, tetapi materi sudah bisa diakses di Google Classroom, jadi para peserta sudah bisa mulai membaca materi tersebut. Kemudian nanti insya Allah selain kita akan demo bagaimana melakukan atau menginput pustaka ke dalam aplikasi EndNote ini, kita akan sertai dengan diskusi. Selamat bergabung dan terima kasih untuk memilih pertemuan ilmiah dengan jurnal Sukatokom ini. Semoga nanti penuh berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah. Thank you, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Tuti. Teman-teman sekalian, saya berapa kali baru mendapat lagi dari beberapa peserta pembagian kelas. Mohon izin penyampaian kepada teman-teman yang belum tergabung di kelas, para bersabar, kita selesaikan dulu materi ini, kemudian nanti setelah materi Pak Badarullah akan membagi ke kelas, karena kelas adalah bagian dari diskusi, itu bisa sebentar diatur kembali oleh Pak Badarullah. Selanjutnya kita kembali ke Pak Badarullah untuk menyampaikan materi teknik-teknik penyusunan karya tulis ilmiah. Silakan Pak Badar. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Ilham. Pak Kaban yang saya hormati, teman-teman narasumber, memuliakan, dan teman-teman peserta dari seluruh Indonesia. Kenapa saya bilang dari seluruh Indonesia? Karena Rin, ada yang dari Aceh, ada dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi Barat yang terdekat, kemudian Jawa, seluruh Jawa ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, bahkan Nusa Tenggara sampai ke Papua Barat ada.
Saya sangat bersyukur sekali mendapat respon dan kepercayaan daripada Bapak-Bapak Ibu semua untuk bergabung di kegiatan ini. Sebelum saya mulai materi saya menjawab tadi sinyal dari Pak Ahmad Ilwan bahwa banyak teman yang belum bergabung ke kelas. Semua peserta yang chat ke saya sudah kirimi semua tautan untuk gabung di kelas masing-masing. Cuma banyak mereka di antara teman-teman yang kelupaan untuk mengikuti tautan itu, sehingga saya pun tadi pagi kurang lebih 30 yang chat saya, tanyakan Pak saya di kelas mana, padahal sudah ada kelasnya. Termasuk yang ketawa-ketawa tadi itu mungkin. Sudah ada kelasnya, cuma masih bertanya saya di kelas mana, padahal saya lihat grupnya, sudah ada grupnya, masih tanya lagi. Tapi tidak apa-apa lah, mungkin karena efek apa ini, efek lockdown. Baik Pak Ilham, saya akan mulai materi saya dan mungkin tidak terlalu lama ini, karena ini semacam stimulus buat teman-teman. Bagaimana sih triknya supaya kita bisa menulis artikel ilmiah itu dengan mudah? Kalau di dalam buku yang saya tulis, buku Scientific Writing, terbitan tahun 2017, saya katakan bahwa menulis artikel ilmiah itu sama mudahnya dengan menulis di WhatsApp. Ini judulnya trik jitu. Kalaupun tidak jitu, anggap saja itu trik, meskipun bukan trik sulap. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri, karena banyak di antara Bapak Ibu saya sudah maafkan, meskipun tidak minta maaf karena memanggil saya Ibu. Jadi kalau dia mau chat saya panggil Ibu, saya panggil dia Bapak, meskipun saya tahu dia Ibu. Biasanya dia balas, Pak saya bukan Bapak, saya Ibu. Saya balas, saya juga bukan Ibu, tapi saya Bapak. Ini nama saya, Badrullah, nama panggil singkat Budi. Saya juga tidak tahu kenapa orang tua saya memberikan nama lengkap Badrullah tapi dipanggil Budi. Saya pernah coba protes tapi disuruh potong kambing. Ini tempat lahir saya. Tidak usah terlalu takut melihat foto saya. Ini mirip pasukan. Sebelumnya saya juga sama dengan teman-teman semua yang lain tadi, bahwa saya juga pernah jadi guru, bahkan saya pernah mengajar di TK, pernah mengajar di SD, pernah mengajar di SMP, SMA, dan bahkan sekarang masih mengajar di S1, S2, dan S3. Saya mengajar di PGSD, khususnya pada mata kuliah statistik, metodologi penelitian, dan ilmiah, serta mata kuliah matematika. Karena kebetulan pendidikan saya S1 matematika, S2 dan seterusnya. Kalau teman-teman saya tadi ketiganya doktor, kalau saya bukan doktor tapi PhD, PhD, pernah hampir doktor. Jadi PhD saya bukan doktor tapi pernah hampir doktor. Saya pernah tanya, Pak, kenapa tidak ada gelarnya, tidak selesai kuliah? Saya bilang, selesai kuliah, cuma tidak sempat ambil gelar. Semua kuliah saya selesaikan dengan baik, cuma perguruan tinggi tidak memberikan saya ijazah. Alhamdulillah pengalaman pelatihan sudah cukup sejak tahun 98. Tahun 98 saya sudah menjadi trainer nasional di bidang evaluasi, kemudian direkrut oleh Basic Education Project bersama World Bank waktu itu. Kemudian di UNICEF pernah kurang lebih 10 tahun, di PT Inco di Basic Education Development bersama bersama UNICEF juga kurang lebih 5 tahun. Kemudian di Sulawesi Barat bersama PT Marathon Oil, di Outside, kemudian di Dikdasmen. Selain itu tulisan-tulisan saya, alhamdulillah hingga ini sudah berapa menerbitkan artikel ilmiah dan beberapa buku, baik buku tentang statistik, buku metodologi nasional, kemudian artikel jurnal yang semua terbit di jurnal internasional. Pengalaman sebagai reviewer, alhamdulillah sudah
mereview hingga terbit kurang lebih 20 jurnal internasional. Baik Bapak Ibu, ini jangan cepat menilai orang lain. Saya bilang tadi jangan terlalu kaget melihat foto saya. Kalau ada yang melihat ini lain-lain, berarti mungkin matanya perlu diperbaiki. Saya mulai dengan kata menulis, itu susah. Kenapa saya tulis itu? Karena ada beberapa chat yang masuk ke saya tadi, yang saya katakan, ada beberapa teman mengatakan, maaf Pak, saya mau bergabung, cuma susahnya saya kesulitan menemukan ide. Ada yang mengatakan, saya mau bergabung Pak, cuma susahnya saya belum pernah menulis artikel ilmiah. Ada yang mengatakan, saya mau bergabung Pak, cuma di kepala saya banyak ide, menulisnya yang susah. Ada yang mengatakan, saya mau menulis, tapi mencari referensi itu yang susah. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut atau sanggahan-sanggahan tersebut melalui paparan saya. Ini saya dapat di internet bahwa tahun 75 seekor kucing namanya Willard menjadi salah satu penulis dari sebuah artikel ilmiah di Physical Review Letters. Sampai saat ini artikel tersebut sudah dirujuk sebanyak 77 kali. Saya tidak tahu apakah ini hoax atau tidak. Yang jelas ini saya download dari internet, dari Science POP, bahwa kucing pun bisa menulis. Apalagi Pak Ilham. Ya, Bapak Ibu, saya ingin mencoba untuk menyederhanakan mindset kita bahwa yang selama ini teman-teman anggap sebagai artikel ilmiah itu yang menjajah kita punya mindset artikel penelitian. Mungkin itu tidak, setiap kali saya mengatakan artikel ilmiah, maka teman-teman meresponnya bahwa saya belum pernah melakukan penelitian misalnya. Saya tidak punya laporan penelitian. Itu artinya di dalam mindsetnya yang disebut artikel ilmiah itu cuma satu, yaitu artikel penelitian. Padahal ada artikel lain yang juga bisa diterbitkan di jurnal ilmiah, namanya artikel konseptual atau konseptual artikel. Saya ulangi, selain artikel penelitian, ada artikel yang mudah yang bisa kita terbitkan juga setara dengan artikel penelitian, yaitu artikel konseptual. Bisa diterbitkan di jurnal yang sama. Seperti jurnal yang kami miliki, skopnya itu memang kami cantumkan bahwa bukan cuma sekedar laporan penelitian atau artikel penelitian yang kami terima, tapi juga artikel konseptual. Saya tidak akan banyak bahas tentang artikel penelitian karena nanti ini akan dibahas baik artikel konseptual maupun penelitian akan banyak dibahas oleh Dr. Mustamin karena acuan utamanya adalah template jurnal. Bagi Bapak yang sudah punya laporan penelitian, cukup mengeditnya, lihat atau download template kami, pelajari template kami, sesuaikan dengan itu, kirim, sudah selesai. Nanti kami yang proses. Tuh, mudahnya kalau laporan penelitian. Nah, bagaimana yang tidak punya laporan penelitian? Sebenarnya Bapak Ibu, andaikan bukan karena persoalan keterbaruan atau novelty, skripsi kita, tesis kita, atau bahkan disertasi kita, itu bisa dipecah menjadi beberapa artikel konseptual. Saya tidak usah terlalu jauh ke skripsi, tesis misalnya. Tesis S2 kita, itu bisa 2 atau 3 artikel konseptual. Lebih-lebih disertasi misalnya. Disertasi bisa puluhan artikel konseptual. Dibikin di situ. Nah, artikel konseptual ini Bapak Ibu sangat mudah sekali. Apa itu artikel konseptual? Artikel gagasan. Jadi kita hanya menjual gagasan. Kita hanya mengupas teori dengan teori, konsep yang diturunkan dari teori, kemudian membuat sebuah kesimpulan atau semacam gagasan. Saya sarankan Bapak Ibu kalau membuat artikel konseptual, saya ulangi, saya sarankan karena ini adalah pengalaman yang saya peroleh dari seorang penulis artikel berkebangsaan Indonesia, tapi mungkin sudah berwarga negara asing, namanya Profesor Dr. Nur Hadi, profesor termuda di Malaysia. Dia katakan begini, kalau ingin lolos jurnal kamu, maka usahakan di dalam tulisan itu, meskipun dia bukan penelitian, usahakan ada bagan, ada gambar, ada tabel, ada rumus.
Nah, kalau artikel konseptual tidak bisa membuat tabel-tabel dan lain-lain, usahakan sebelum masuk ke kesimpulan, buat kerangka konseptual atau yang biasa disebut dengan kerangka pikirnya. Itulah yang kita jual. Itu yang menjadi gagasan kita. Bagaimana caranya nanti saya coba simulasikan. Mohon maaf, saya tidak ingin, bukan bermaksud ingin mengambil wilayah dari materi Bu Andi Hadijah. Saya ingin mencontohkan yang sangat sederhana. Jadi saya hanya banyak mencontohkan artikel konseptual. Bagaimana mudahnya kita nanti menulis. Jadi artikel konseptual Bapak Ibu, saya sarankan coba di dalam Google Classroom, kami sudah tempatkan template, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual, mohon di-download dan dipelajari. Sebelum Pak Mustamin memberikan penjelasannya. Saya berikan contoh di sini. Bagaimana membuat artikel konseptual, karena alhamdulillah 3 tulisan saya yang terbit di Scopus itu tidak ada penelitian, semua konseptual. Jadi penelitian saya, artikel ilmiah saya, belum ada yang terbit di luar negeri berupa hasil penelitian, semua artikel konseptual. Berapa halaman? Bapak Ibu, jangan terpikirkan halaman yang banyak. 3 artikel saya terbit hanya 8 halaman, paling banyak 10 halaman, bahkan ada yang cuma 6 halaman. Jadi tidak usah pikir yang 20 halaman ke atas. Bahkan jurnal Sipotokong itu kalau tidak salah, kami maksimal menerima 15 halaman. Itu pun akan dipres setelah diedit. Contoh misalnya, bagaimana memulai mencari ide atau memulai untuk artikel konseptual. Izin Pak Badar. Di layar tidak tampil. Tidak tampil. Di layar tidak tampil? Ya. Saya share ulang. Ya, mohon diingatkan Pak, karena saya kalau bicara kan lupa. Sudah tampil Pak? Tidak tampil Pak, belum. Ya? Tidak tampil Pak. Ya, memang masih layar kosong Pak, belum ada tulisan apa-apa. Oke, terima kasih. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat artikel konseptual yaitu kebaruan atau kekinian atau istilahnya yang trendy. Saya contohkan, suasana kita sekarang adalah suasana pandemi COVID-19. Kita semua berada di sini di suasana COVID-19. Kemudian ada istilah work from house. Ya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan? Baik sebagai widya suara, kalau di BLKI, karena ada peserta dari BLKI, disebut instruktur. Kalau di perguruan tinggi dosen, terus guru, dan lain-lain. Pertanyaannya, apa yang dilakukan? Dan semua ini nanti saya akan perlihatkan bahwa hanya satu, kita mengambil satu fokus, semua bisa berlaku di sini. Dalam menyikapi pandemi COVID-19, sebagai WI, instruktur, dosen, guru, siapa lagi? Guru sekolah, guru ngaji. Yang kita lakukan, satu adalah yang sekarang ini adalah e-learning. Yang sekarang adalah e-learning. E-learning ini bisa kita angkat, baik WI, instruktur, dosen, guru, dan lain-lain mahasiswa, bisa kita angkat sebagai sebuah artikel konseptual. Contoh, untuk WI misalnya. WI di mana? WI pendidikan kah? WI di misalnya. Ini mengangkat misalnya penerapan e-learning berbasis apa misalnya? Webex dan Google Class, ya, dalam pelatihan kepemimpinan. Terserah, saya belum terlalu paham ini karena saya baru bergabung di BPSDM. Jadi ini bisa satu kajian.
tinggal mengupas teori e-learning, kemudian mengkaitkannya dengan indikator-indikator peningkatan kompetensi pelatihan kepemimpinan. Webex ini adalah medianya. Dia turun dari teori e-learning. Jadi hanya melekat di teori itu. Sebagai struktur misalnya di LKI. Hampir sama penerapan e-learning dalam membuat job sheet, pelatihan kewirausahaan. Sebagai dosen, masih menggunakan e-learning misalnya, penerapan e-learning atau penggunaan terserah. Berbasis apa? Google Form kah ataukah apakah? Dalam membuat alat evaluasi mata kuliah, bla 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 bla. Sebagai guru, sebagai guru. Kebetulan saya di kelas di kegiatan kita ini banyak sekali guru bimbingan karir. Sebagai guru misalnya guru BK, aplikasi e-counseling. E-counseling bagi siswa dalam menyikapi pandemi COVID-19. Jadi siapa yang bilang bahwa susah mencari deh, Pak Ilham? Setelah mendapatkan ide seperti ini, pertanyaan teman-teman itu biasanya begini, Pak, bagaimana mencari referensinya? Bagaimana, di mana diambilkan teorinya bagaimana? Ada Google. Google adalah perpustakaan terbesar di dunia dan alhamdulillah Google sangat bermurah hati. Apapun yang kita cari sama dia, insya Allah dia penuhi. Dalam Google masih gratis-gratisan. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari teori. Tapi kalau penelitian seperti misalnya tingkat tinggi itu biasanya mengatakan grand teori. Saya tidak mengatakan grand teori, cari saja teori yang membahas tentang ini, kemudian kupas, kaitkan dengan konsep yang berkaitan dengan yang akan kita kupas. Misalnya e-counseling, kita bahaslah tentang counseling, bagaimana penggunaan counseling dalam menyikapi pandemi COVID-19. Saya kira guru-guru BK ini yang ada di sini tidak ada lagi alasan bahwa sangat susah mencari topik untuk menulis artikel. Pertanyaan berikutnya, setelah mendapatkan ini, apakah ini bisa dijadikan sebagai topik penelitian, TDI? Kenapa tidak? Penelitian yang paling sederhana adalah penelitian tindakan. Baik penelitian tindakan kelas kalau di guru BK, penelitian tindakan BK, kalau di kediklatan mungkin penelitian tindakan kediklatan, ini sangat mudah dijalankan. Semua ini bisa. Jadikan saja penelitian tindakan kelas. Oh, itu nanti kita diskusi lebih banyak lagi. Nah, bagaimana cara mencari artikelnya ini, referensinya ini, Bapak Ibu? Ada satu cara untuk mencari artikel atau bahan bacaan. Karena biasanya begini, kalau kita mencari sesuatu bacaan di Google, biasanya yang muncul itu adalah blog. Saya kasih rahasianya, tulis apa yang mau dicari. Misalnya saya mau cari pengertian learning atau teori learning. Baru kasih spasi plus jurnal biji 2 PDF. Saya ulangi, saya kasih hari Bapak Ibu. Ini tulis di Google. Ini tulis di Google. Akan berbeda kalau Bapak Ibu langsung menulis teori learning kemudian enter. Itu akan berbeda. Kalau dengan cara ini yang dimunculkan itu cuma jurnal. Jadi kita ibarat kata kita berbicara ke Om Google, carikan tulisan yang berjudul teori learning atau berbicara tentang learning, dia karakternya jurnal, filenya PDF. Jadi itu. Ini
sangat jarang, ini tidak didapat di bangku kuliah. Ini hanya sebuah pengalaman saja. Jadi ini berdasarkan bereksperience dari pengalaman. Tidak ada alasan bahwa tidak punya referensi. Nanti di Pak Dr. Jayadi, Dr. Tuti akan menjelaskan bagaimana cara menguji itu. Yang menggunakan sangat mudah lagi karena ada aplikasi Mendeley, bisa dipakai untuk menulisitasi sekaligus daftar pustakanya jadi. Yang susah dulu itu ketika kita kuliah adalah menulis daftar pustaka. Yang mana yang dahuluan A, B, C atau D. Yang mana kalau misalnya dua nama, yang mana ditulis. Kalau Mendeley otomatis. Dan itu berlaku si Batulino atau sedunia. Itu. Jadi, Bapak Ibu, setelah begini, carilah referensi jurnal, saya ulangi artikel jurnal yang terkait, yang refer dengan apa yang kita mau bahas. Paling tidak 10. Dan kalau minta di Google, itu bukan cuma 10, ya kasih ratusan. Terserah kita mau cari tahun berapa. Tahunnya usahakan paling tidak, kalau bisa 5 tahun terakhir, yang agak lama 10 tahun terakhir. Jadi itulah tahun 2011. Kalau tahun 2002 nggak usah. Apalagi tahun 1999 sekian. Dan Google biasanya itu menempatkan tulisan-tulisan terbaru itu di bagian depan. Jadi tidak ada lagi, tidak ada alasan bahwa tidak susah mencari referensi, susah mencari literatur, bahkan menggunakan Mendeley pun bisa dipakai untuk mencari referensi. Nanti disimulasikan oleh Dr. Jayadi. Jadi itu dari saya tidak terlalu banyak, saya berikan cukup satu contoh saja, tapi bisa mengcover semua. Jadi saya pikir sudah ini. Jadi barangkali cukup singkat saja penjelasan saya. Bagaimana trik singkat bisa menulis artikel ilmiah. Saya ulangi sekali lagi penjelasan saya bahwa jangan kita terbebani artikel ilmiah itu hanya artikel penelitian. Ada alternatif lain yang bisa mudah kita buat, yaitu artikel konseptual. Bahkan dari artikel konseptual kita bisa membuat sebuah laporan penelitian. Artikel konseptual, jangan berpikir terlalu jauh, menyusahkan diri untuk membuat topiknya, cukup yang sederhana saja, dan kreatif. Kalau kreatifnya nanti dijelaskan oleh Bu Dr. Adija, saya dari sisi sederhananya. Kali cukup, Pak Ilham dari saya, Ahmad Ilham. Oke, makasih Pak Badarullah. Halo, Pak Badar. Ya, halo. Bisa dimatikan? Oke. Oke, makasih Pak. Ya, ada yang saya tangkap ini bahwa tadi teman-teman menulis bahwa itu sindiran dari Pak Badarullah sangat sarkas gitu. Kucing saja bisa menulis gitu. Oke. Yang selanjutnya bahwa menulis tidak harus ada kajian dari penelitian, bisa dalam bentuk konsep. Bagaimana caranya? Yang saya tangkap adalah bahwa pertama adalah lihat fenomena, tangkap fenomena itu, kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan dikaitkan dengan profesi kita. Itu yang saya bisa tangkap. Dan mudah-mudahan teman-teman yang baru bergabung, mungkin bisa nanti saya, ya ada lagi bergabung, sekarang sudah 56. Oke. Mungkin ada teman-teman yang belum paham atau yang mau bertanya atau mau sharing, menambahkan dari penjelasan Pak Badarullah, silakan. Ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya atau yang kurang jelas atau masih butuh penjelasan lebih, silakan. Ya, ada yang tulis, semoga saya bisa menulis di jurnal dan menerbitkannya, dari Pak siapa nih?
Abdul Aziz, Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz. Halo, Pak Abdul Aziz. Oke, ada juga pertanyaan. Kalau ingin membahas tentang pembelajaran online ya materinya, sebaiknya tentang apa ya Pak Ana? Pak Madar, silakan mungkin dijawab ini. Kalau ingin membahas, ya silakan. Pertanyaannya bagus sekali Pak, dan sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Materinya terkait dengan bidang studi apa? Iya. Ini dari bidang studinya apa misalnya? Ibu Rita. Ya? Ibu Rita bertanya itu masalah itu, ya. kemudian Halo Ibu Rita. Teorinya dalam tapi Pak Badar dalam perspektif agama Islam itu dia bahas. Oh iya, banyak sekali. Misalnya, Ibu ingin misalnya mencontohkan misalnya ke anak-anak bagaimana pelaksanaan salat duha misalnya, ambil topik salat duha, atau apalah misalnya tadi satu e-learning ataukah online aplikasi apa yang Ibu mau gunakan? Hanya penggunaan e-learning berbasis apa? Mungkin berbasis Google Form, mungkin berbasis Google Class, mungkin juga bisa berbasis WhatsApp, atau berbasis Instagram, berbasis Telegram, atau ada dikombin dengan kedua atau ketiga sosial media tersebut, sehingga Ibu bisa melakukan simulasi. Mungkin simulasinya adalah simulasi salat sunat duha, mungkin simulasinya adalah memandikan jenazah, atau mungkin simulasinya atau apa dan lain sebagainya. Terserah Ibu topiknya apa. Yang jelas bisa dilakukan dengan media yang Ibu pilih. Barangkali begitu Pak. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Pak. Bahkan kalau tidak salah ingat, saya dengan Pak Ilham dulu pernah melakukan uji coba jigsaw dengan menggunakan sosial media. Oke, ada juga yang bertanya ini Pak, bagaimana agar kita mudah memiliki ide kritis penulisan KTI dari realita yang kita lihat? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Lalu saya share kembali ya. Ya. Mungkin beliau ini kurang, tadi saya share begini. Realitas sekarang kita adalah pandemi COVID-19. Belum ada slogannya WHF atau lockdown. Muncul pertanyaan apa yang dilakukan terkait dengan profesi kita. Sebagai guru kita dituntut untuk mengajar. Sebagai dosen kita dituntut untuk mengajar. Sebagai WI, sebagai instruktur. Pertanyaannya apa yang dilakukan? Ternyata Bapak Ibu hanya mengambil satu topik saja, dengan mengangkat learning saja, itu bisa mengcover semuanya. Jadi itu jawaban sederhana saya dari Pak Ilham. Oke, mungkin ada contoh lain Pak dari misalnya kita fokus ke Ibu Rita tadi. Ibu Rita profesinya sebagai apa ya, dengan bukan cuma ya penerapan atau apakah ya? Iya. Penerapan apa misalnya? Grup WhatsApp grup. Iya. Nah, dalam melakukan simulasi salat sunat duha misalnya. Nah, tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak usah terlalu jauh yang kita pikirkan. Kalau tidak cocok, cari apa yang bisa misalnya grup WA grup dan apa misalnya, tambah lagi WA grup dan apa misalnya Google Class. Ya. Dengan catatan bahwa kedua ini adalah bagian dari pembelajaran online. Bagian dari pembelajaran berbasis internet, bagian dari pembelajaran learning, bagian dari pembelajaran daring. Jadi kriterianya adalah pembelajaran daring, pembelajaran learning, dan pembelajaran online. Barangkali itu Pak Ahmad. Oke, mungkin ada fenomena lain dari COVID ini Pak, bahwa guru-guru terkendala persoalan karena e-learning ini, sementara ada daerah-daerah yang tidak terjangkau atau blank spot. Itu juga fenomena, masalah. Bisa juga, bisa juga. Mungkin bisa diberi contoh buat misalnya justru
melakukan counter attack kalau tinju mungkin ya. Ya, mungkin contoh-contoh lagi nih, Pak. Kendala dan solusi. Ya. Atau kendala dan solusi penerapan learning di mana? Ya. Di mana, Pak? Di pegunungan apa? Latimojong. Pegunungan Latimojong. Ya, sudah. Jadi kita bicara kendalanya dan kita bicara solusinya. Ya. Solusinya itu adalah ide yang kita berikan ke dia, kepada para pembaca. Bedanya, ya cuma biasanya ciri khas dari artikel ilmiah itu adalah teori itu kita bangun berdasarkan rujukan yang kita baca. Jadi bukan seperti berita, Pak. Beda. Ada namanya tulisan populer, tulisan ilmiah juga yang populer, tapi dia diberitakan. Dia dikemas dalam bentuk bahasa berita. Ya, bahasa berita. Kalau ini bukan bahasa berita, justru menghindari bahasa berita atau bahasa subjektif. Itu makanya disebut artikel ilmiah. Mungkin kalimat saya ini agak terlalu sederhana. Mungkin kalau orang lain formulasi akan lebih bagus lagi. Ya, karena tiba-tiba jadi saya berikan saja seperti itu. Barangkali itu Pak Ahmad. Oke, makasih. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Halo. Ya, ada pertanyaan. Penulisan artikel adalah batas minimal jumlah referensi. Ada. Jadi ingin bertanya bagaimana dengan jumlah batas referensi. Ya, itu nanti disampaikan oleh Pak Dr. Jayadi. Oke. Ada persentasenya, Pak. Oke. Ada tambahannya, Dok. Jika sudah menemukan ide dan mencari referensi, langkah berikutnya bagaimana, Pak? Sistematika penulisan lagi nih. Baca template-nya. Ya, jadi Pak nanti saya begini. Ya. Saya begini. Kalau artikel konseptual, biasanya kan kita abstrak. Abstrak ini biasanya belakangan. Ada pendahuluan, kemudian ada inti, bagian inti. Udah ada kesimpulan. Inti atau pembahasan teoritis. Pembahasan teoritis atau konseptual. Abstrak ini maksimal 200 kata. Pendahuluan jangan terlalu banyak, karena ingat artikel itu tidak lebih dari 15 halaman biasanya. Dan dia agak simpel, jadi makanya biasanya nanti Pak Jaya dijelaskan berapa persentasenya itu ada. Saya cuma mengatakan begini, dalam menulis pendahuluan, kalau kita mengangkat misalnya ini penerapan learning berbasis WIBEX dalam pelatihan kepemimpinan, maka di paragraf pertama ini kita pilih mau membahas pelatihannya dulu, teori kepemimpinannya, atau mau membahas learningnya. Itu kita susun mungkin paling tidak 4-5 paragraf. Atau tidak lebih dari 2 halaman. Jadi langsung ke intinya, misalnya learning adalah, atau apa tadi yang dimaksud ini, kompetensi kepemimpinan adalah. Lihat sini. Learning adalah bla bla bla. Kita bahas tentang learning. Kemudian kita bahas tentang peningkatan kompetensi kepemimpinan. Kemudian learning sebagai model atau strategi dalam menyampaikan atau dalam pembelajaran. Oke. Ini 3 atau 4 atau 5 paragraf sudah cukup. Dengan catatan teori atau konsep yang kita kutip itu jelas sumbernya, dan kita pilih sebagai sebuah tanggung jawab ilmiah.
Kemudian di pembahasan ya. Pak Badar, ada agak storing. Mungkin mic-nya Ibu Dr. Rusman, Pak. Tunggu, saya matikan dulu. Oke, lanjut Pak Badar. Ya. Jadi di bagian inti pembahasan ya di situ langsung ditulis teori atau konsep yang ingin kita kupas. Misalnya teori tentang learning, kemudian teori tentang kepemimpinan. Kemudian sebelum masuk kesimpulan dibuatlah kerangka konseptual terkait dengan learning dan kepemimpinan, kompetensi kepemimpinan itu. Barangkali cukup, Pak Ilham. Aduh, tidak kedengaran. Ternyata saya punya. Ada pertanyaan lanjutannya lagi bahwa mengenai usia atau referensi yang umur yang lebih dari 5 tahun. Apakah bisa mengambil yang 5 tahun, 7 tahun, atau ada batas waktu 3 tahun atau harus yang terupdate? Mungkin bisa dijelaskan. Saya katakan tadi yang paling bagus itu adalah yang up to date. Biasanya paling bagus itu biasanya dibatasi hingga 5 tahun. Tapi kalau mau agak jauh sedikit 10 tahun. Dan kita hindari yang sudah lama. Kali itu, Pak. Oke, ya. Jadi intinya adalah sebaiknya mengambil referensi yang up to date. Itu sudah terjawab. Oke. Ada pertanyaan ini karena Pak Badarullah membawa materi yang umum tentang ini, sampai sudah ada masuk ke persoalan plagiat. Ada pertanyaan tentang selain persoalan plagiasi dan standarisasi penulisan pada template jurnal, biasanya apa yang menyebabkan suatu artikel tertolak pada penerbit? Ya, saya jelaskan dulu Pak, bahwa di dalam alur sebuah jurnal itu ada 2 bagian, ada editor, ada reviewer. Editor itu yang pertama kali memeriksa dari segi komposisi artikel, kesesuaiannya dengan template. Kemudian berikutnya adalah setelah lolos dari editor, maka tugas selanjutnya diserahkan kepada reviewer. Reviewer ini adalah orang yang memeriksa dari segi isi atau konten dari artikel itu sendiri, lepas dari komposisi. Jadi reviewer tidak bisa mencampuri komposisi, tetapi editor juga tidak bisa mencampuri isi, hanya dari segi konten. Ya, yang bisa dilakukan pertama editor tadi itu betul cek plagiarism. Kalau lolos cek plagiarism, maka dikirim ke editor bagian. Editor bagian mencocokkannya dengan template. Kalau cocok, dikirim ke reviewer. Hanya itu yang barangkali yang bisa dari segi. Jadi yang membuat tidak diterimanya itu pertama karena plagiarism, yang kedua ketidaksesuaian dengan template, yang ketiga penolakan oleh reviewer, dianggap konten tidak sesuai. Atau yang keempat dan sebenarnya yang pertama Pak, ketidaksesuaian antara skop jurnal dengan artikel yang kita kirim. Misalnya skopnya adalah pengembangan sumber daya manusia, tapi yang mereka kirim adalah terkait dengan pertanian murni. Misalnya perkawinan antara padi A dan padi B menghasilkan padi C. Dia teliti kemudian dikirim ke kami, itu tidak bisa Pak. Karena kami concern pada pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian. Misalnya pelatihan tentang penyuluhan pertanian dan lain-lain. Bukan pada penemuan bibit baru. Tuh, barangkali itu Pak Ahmad. Oke, lanjut lagi Pak. Ini artikel konseptual apa yang bisa bersumber dari tesis atau skripsi, menemukan idenya bagaimana? Ya, kan begini Pak. Tesis itu kan ada beberapa, bukan cuma satu variabel, ada beberapa variabel, dan satu variabel itu biasanya terdiri dari beberapa dimensi yang dibangun dari grand teori. Nah, kita bisa menyikapi atau menyiasati, mengambil yang kita anggap teori di situ yang ingin kita
kenalkan, yang ingin kita kupas, yang ingin kita lempar pada pembaca. Itu yang kita ambil, Pak. Itu barangkali, Pak. Jadi kita ambil saja konsep beberapa teori yang kita ingin, karena konseptual itu adalah pengupasan teori, penjualan ide atau gagasan. Ya, mungkin bisa lebih spesifik bagaimana menemukan idenya dari skripsi itu, Pak. Bisa, misalnya mau dibagi konsep-konsep itu. Misalnya apa judulnya, Pak? Saya kurang bisa menjawabnya kalau tidak ada judul. Misalnya apa judulnya? Misalnya judul tesisnya apa? Nah, ini yang bertanya dari Tidak ada judul tesis. Ibu, maaf, saya tidak mau sebut Ibu itu karena nanti takut salah lagi. Ikhtiar Hatta. Bisa bicara, Bu? Dari saya, Pak. Mungkin itu, Pak. Ikhtiar Hatta, silakan. Silakan. Judul kita bisa sharing. Silakan, Pak Ikhtiar. Atau sudah cukup? Misalnya kan begini, Pak. Pak Ilham. Ya, silakan. Misalnya judul tesisnya misalnya ini sudah jauh ini. Misalnya dia punya judul tesis model struktural pengambilan keputusan dalam pemilihan jurusan di SMA. Ini banyak sekali artikel konseptual bisa kita tulis di sini, Pak. Pertama, model pengambilan keputusan itu banyak. Ada IHP, ya. Gila, Bu. Aku Hierarki proses. nang ini gitu. Dan macam-macam. Jadi dari segi model-model pengambilan keputusan Dia gambarnya wong akeh. Aduh, ada gangguan. Karena kan diaktifkan gambarnya wong akeh. Apa tuh? Aku. Oke. Dari model pengambilan keputusan saja itu sudah bisa diangkat satu persatu. Saya kurang hafal lagi, ada beberapa model, mungkin Pak Ahmad Ilham bisa mengingat, ada beberapa yang saya ingat hanya cuma satu, AHP, analisis hierarki proses. Mungkin ada teori-teori lain, teorinya Johnson dan lain-lain, saya kurang hafal lagi. Kemudian mengambil secara model strukturalnya. Model strukturalnya itu adalah model kajian, model analitik secara struktural. Jadi banyak sekali yang bisa diangkat di sini, Pak, kalau mengangkat topik dari tesis untuk dijadikan artikel konseptual. Oke, lanjutan pertanyaannya nih, Pak. Tulisan yang bersifat konseptual yang diproduksi dari hasil penelitian itu kayaknya gimana, Pak? Kayak gimana caranya supaya tidak terjadi pengulangan dari laporan riset? Bagaimana menghasilkan 3-4 tulisan dari satu laporan itu? Ya, itu tadi saya jelaskan, Pak. Kita ambil tadi misalnya kalau model pengambilan keputusan itu katakanlah ada 3. Masing-masing kita ungkap satu persatu, Pak. Berarti sudah beda kan, Pak? Ya. Oke, ada ini pertanyaan mungkin tadi tidak menyimak. Cara buka jurnal penelitian di Google tadi bagaimana caranya, Pak? Nah, itu. Yang apa? Teori, learning, jurnal, PDF. Ini. Ya. Atau misalnya mau cari apa? Ya. Oh ya, ada yang saya lupa, saya mau maaf. Langsung saya kasih contoh, Pak. Ada kemarin Ibu minta dikasih contoh PTBK, saya lupa kasih ya. Ibu kalau lagi on air nanti ingatkan saya punya janji buat Ibu. Saya sudah dapatkan, cuma saya belum sempat kirim. Contoh misalnya mau cari apa lagi, Pak? Sabar. Habis baterai. Misalnya tentang apa, Pak? Kepemimpinan, Pak. Ya, kepemimpinan. Ya. Keterampilan kepemimpinan. Plus jurnal.
Titik 2 PDF. Atau mau cari yang luar negeri, leadership skill. Plus kasih juga jurnal tapi jurnal. Titik 2 PDF. Beda Pak, kalau Bapak cuma menulis keterampilan kepemimpinan atau kepemimpinan saja, maka yang muncul itu banyak sekali blog. Bapak akan diperlihatkan blog. Bukan cuma blog Pak, penjual sandal, penjual sepatu, penjual bedak juga akan muncul. Apalagi kalau misalnya Bapak saya tulis kepemimpinan, kemudian Bapak enter, waduh, Bapak akan diperlihatkan banyak sekali blog. Tapi kalau sudah diminta seperti ini, saya ulangi, ini maknanya begini. Ini menurut saya, ini bahasa saya minta ke Google. Google, berikan saya tulisan yang bercerita atau berbicara tentang keterampilan kepemimpinan di dalam bentuk jurnal dengan format PDF. Itu, makanya seperti itu. Saya bisa simulasikan. Bisa ya Pak? Silakan Pak. Sekedar bicara doang. Saya buka Google. Saya buka sama-sama ya Pak ya. Sabar ya Pak ya. Tampilan apa Badar? Oke. Keterampilan kepemimpinan. Nah, plus jurnal. Titik 2 PDF. Beda itu Pak kalau saya coba kita ulang dulu. Yang begini dulu. Yang biasa kita lakukan. Keterampilan kepemimpinan enter. Apa yang muncul Pak? Macam-macam. Bahkan kalau kita buka di sini mungkin ada yang bercerita tentang listrik dan lain-lain. Sekarang saya buka ini. Plus jurnal. 2 PDF. Maka yang muncul itu adalah artikel jurnal yang terkait dengan itu. Tidak percaya kita buka satu Pak. Ini Kahayati, ini NCSP siapa ini? Kemudian di bawah ada juga Ramus ini. Tanya ini. Kita buka satu apakah ini betul artikel jurnal atau bukan? Ini sudah terbuka. Bisa dilihat Ibu? Halo? Bisa. Nah, ini tadi yang saya download. Dari jurnal riset akuntansi terpadu. Volume 12 nomor 2 tahun 2019. Halaman 297 sampai 315. Teman-teman yang lain lihat atau gimana? Pertama baru. Tidak terlihat, Pak. Tidak terlihat. Oh, tidak? Iya. Nggak ada kelihatan di layar, Pak. Oke. Saya buka Bu ya. Hasil download saya tadi. Sudah kelihatan. Kelihatan, Bu? Kelihatan. Ya, sudah. Kelihatan, Pak. Ya, Oke. ya, sudah. Pertama terbaru 2019 tahun lalu. Memenuhi syarat. Berikutnya dia sudah jurnal ilmiah. Karena ada juga itu Bu, artikel bukan ilmiah tapi dia opini atau dia masih blog. Tidak layak dijadikan sebagai referensi. Kenapa? Karena dia tidak punya ISSN. Jurnal ilmiah itu dia punya ISSN, International Standard and Serial Number. Di Indonesia itu dikeluarkan oleh cuma satu lembaga, yaitu LIPI. Seperti yang kami punya itu selain barcode, juga sudah punya SK tersendiri dari LIPI. Jadi kami punya kantong SK. Jadi kami bukan laba-laba yang tidak memiliki izin dari LIPI. Kami punya izin dari LIPI. Ini judulnya, jadi ini bisa dijadikan referensi. Tidak perlu saya perlihatkan semuanya Bu, Bapak nanti coba sendiri ya. Misalnya tipe kepemimpinan.
Kalau dari guru misalnya, dari guru BK, pelayanan counseling atau pelayanan counseling atau tipe-tipe counseling atau langsung ke counseling klinik atau home visit dan lain-lain. Nih, Bapak lihat ini artikelnya ini bisa dijadikan sebagai referensi. Ya, tidak perlu banyak sekali. Tadi Bapak Ibu kalau lihat ini, saya kembali arah teknik mencari di jurnal, ya. Dan ini saya ulangi, tidak diajarkan di bangku kuliah. Ini hanya pengalaman saja. Jadi bukan jual obat ini, Pak, bukan promosi. Karena ini yang menjadi kesulitan teman-teman. Bukan cuma teman-teman menulis artikel, bahkan teman-teman yang menulis tesis, disertasi, kesulitannya itu adalah ketika mereka disuruh mencari artikel jurnal. Ketika promotornya mengatakan, coba cari 15 artikel jurnal, 5 di Indonesia, 10 luar negeri, maka dia akan mengundurkan diri. Karena susah untuk mencarinya, padahal gampang untuk mencari. Saya misalnya dalam bahasa Inggris. Bisa lihat ini, Pak? Bisa. Saya mencari artikel luar negeri. Leadership masih tetap ini, tapi leadership skills plus jurnal. 2 PDF. Itu ada semua. Nah, ini. Yang di atas ini biasanya penawaran. Tapi yang di bawah ini how effective leadership can facilitate change in dan bla bla bla. Itu MG Howe tahun 2015. Dan seterusnya. The Effectiveness of Leadership Skill Development Program tahun 2017 dari Eric Kansoli. Apalagi dari misalnya tentang pembelajaran, ya, active learning, pembelajaran aktif, ya itu saja active learning. Plus saya sarankan teman-teman guru jangan minder mencari literatur asing. Saya tidak pernah kursus bahasa Inggris dan tidak mahir berbahasa Inggris, tapi saya suka membaca literatur asing. Paling tidak orang mengatakan hebat tulis karena referensinya asing. Padahal saya tidak terlalu paham bahasa Inggris, tapi alhamdulillah saya bisa mengerti isinya. Ini tahun 2017 ada Active Learning and Self-Regulation. Ada International Journal of Active Learning malah dari UNES. Ada yang sudah dirujuk 50 kali. Ada yang sudah dirujuk, nah ini seperti ini bagus. Does Active Learning Work? Sudah dirujuk ke 6037 kali. Jadi kalau itu dia, kalau orang bicara Q-nya sudah tinggi. Jurnal itu juga biasa dihitung berdasarkan Q-nya. Q itu adalah banyaknya orang yang mensitasi kita punya tulisan atau artikel atau jurnal. Oke, Pak Ilham, Pak Ahmad. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan ini 2. Pertama, Pak, saya puasa nih, Pak. ya. Apa batasan dalam menulis judul artikel konstekstual? Misalnya berapa huruf dan kata. Yang kedua, ini yang perlu mungkin. Yang ini teknis, yang keduanya ini bagaimana caranya agar semangat menulis timbul secara konsisten. Ini dari Tangerang Selatan. Silakan, Pak. Oke. Trik menulis Pak hanya 3, Pak Ilham. Coba bisa ditanya, dicatat baik-baik teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kunci untuk mau menulis cuma 3. Catat baik-baik, dengar baik-baik, dan ini yang saya lakukan selama ini. Pertama, menulis. Saya ulangi, ada 3. Pertama, menulis.
Yang kedua menulis lagi. Yang ketiga teruslah menulis. Itu motivasi Pak. Iya. Yang berikutnya saya sampaikan sebuah kalimat dari Profesor Profesor Dr. Maklawu, guru besar UNM. Ketika saya berguru kepada beliau, dia katakan begini, Ananda, kebetulan dia orang Bugis, mohon maaf teman-teman yang dari luar Sulawesi, kebetulan beliau itu logat Bugisnya kental sekali. Dia katakan kepada saya, Ananda, jangan ragu menulis. Saya saja profesor, kalau menulis, besok pagi banyak yang salah, apalagi Anda mahasiswa. Jadi itu, jangan takut salah dalam menulis. Takut salah dalam menulis adalah sebuah kesalahan besar. Saya ulangi, takut salah dalam menulis adalah sebuah kesalahan besar. Barangkali itu tips dari saya dan trik tadi. Trik menulis ada 3. Iya. Menulis, menulis lagi, kemudian teruslah menulis. Kemudian terakhir, kata bijaknya dari Profesor Dr. Haji Adi Maklawu, jangan takut menulis. Jangan takut salah dalam menulis, karena takut salah dalam menulis adalah sebuah kesalahan besar. Barangkali itu Pak Ilham. Ya. Selamat. Oke, saya suka dengan triknya. Tipsnya itu jangan menulis lagi, jangan pernah berhenti menulis. Sorry, menulis lagi dan teruslah menulis. Iya, ada 3 lagi Pak. Jangan takut salah, kedua jangan juga takut salah, dan jangan pernah takut salah. Jangan takut salah menulis, karena takut salah menulis adalah sebuah kesalahan besar. Oke, ada pertanyaan lanjutan. Kita sudah masuk ke pukul 11.28, masih bisa Pak ya? Belum masuk duhur. Boleh. Ya, mudah-mudahan saya tidak buka puasa. Bertambah juga partisipan menjadi 63. Oke. Nah, ini pertanyaannya sebetulnya sudah terjawab, tapi tidak apa-apa lagi, mungkin ada perlu kejelasan lagi. Saya punya tesis, bisa dibuat jurnal. Itu pertanyaannya Pak. Ya, bisa Pak. Apa judulnya? Begini Pak, yang punya tesis, kalau mau betul-betul membuatnya sebagai jurnal, nanti komunikasi dengan saya. Okay. Kirimkan judulnya, nanti saya bikin uraiannya di situ. Mau pilih yang mana? Apalagi disertasi. Kemarin teman-teman kebetulan di sini banyak kandidat dokter juga yang bergabung. Kemarin kan teman-teman kandidat dokter ditantang oleh promotornya untuk membuat minimal 3 artikel. Saya bilang kenapa sedikit sekali? Minta 20 artikel dalam satu disertasi. Oke Pak, ada pertanyaan lagi. Ini meminta bagaimana membedakan, bentar Pak, membedakan jurnal ilmiah dengan jurnal predator gitu. Saya kurang paham maksudnya ini, mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, pertama predator itu kan artinya perusak. Bisa Bapak Ibu lihat kalau misalnya dia di bawah naungan LIPI, maka ISSN-nya bisa di search di alamannya LIPI. Kalau dia masuk jurnal internasional, bisa dilihat di Simapo kalau nggak salah. Pak Jayadi itu ahlinya di situ. Membedakan antara jurnal predator dengan non predator. Biasanya yang ahli itu Pak Dr. Jayadi, Pak Dr. Mustami, dan Dr. Andi Adija. Wah, ini mantap ini teman satu ini. Oke, ada lagi pertanyaan Pak? Lanjut. Pak Dr. Ampera. Bagaimana cara mengambil buku dari referensi dari buku? Apakah harus mempunyai buku yang dimaksud atau bisa diambil dengan cara di atas? Ya, ada beberapa memang debatable di sini Pak. Ada paham mengatakan begini, kalau saya baca tulisannya di tulisannya orang, idealnya saya mengatakan, misalnya bukunya Pak Ahmad, saya tulisannya Pak Ahmad, atau bukunya bukunya Pak Ahmad saya ambil di tulisannya Pak Ampera. Ya. Saya bisa mengatakan menurut Ahmad dalam Ampera. Itu idealnya seperti itu. Betul. Dan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya ingin mencari bukunya juga tidak ada masalah, cari. Jadi gampangnya begini, cari daftar pustakanya, kemudian ikuti, cari di internet. Saya biasa begitu Pak, sehingga referensi aslinya saya bisa dapat. Atau cari di, paling gampang cari di EndNotes atau di Mendeley. Kebetulan EndNotes dan Mendeley juga itu cukup bagus dalam
penyediaan referensi. Jadi Pak Dr. Jayadi dan Ibu Dr. Tuti akan menjelaskan masing-masing bagaimana peranan Mendeley dan Reynolds dalam membuat sebuah tulisan ilmiah. Oke, lanjut Pak. Oke, Ya, jadi baik. untuk referensi. Pak Ilham. Halo. Ya, Pak Ilham, bisa saya menambah? Lanjut Pak Ampera, silakan. Ya, mohon maaf saya terlambat mengikuti, tetapi terkait dengan minat untuk bagaimana seseorang Putus-putus itu Pak Ampera. Bisa menulis atau ya? Putus-putus. Ya? Ya, oke, sudah bagus. Ya, terkait dengan bagaimana memotivasi diri untuk rajin menulis atau selalu mau menulis. Nah, yang pertama tentu kiatnya di sini adalah bagaimana memperhatikan isu-isu kontemporer yang berada di sekeliling kita, yang tentunya yang sangat menarik, yang menantang untuk kita telisik lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Jadi harus kita mengetahui isu-isu apa yang lagi menghangat di sekitar kita atau sesuai dengan kebutuhan kita yang akan kita angkat sebagai sebuah topik di dalam menulis sebuah judul, sebuah artikel. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tentu kita memilih judul ataupun tulisan yang benar-benar sesuai dengan chemistry kita. Jangan menulis sesuatu yang bukan menjadi chemistry-nya, itu pasti akan terkendala. Kemudian saya sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Editor-in-Chief bahwa merujuk ke pustakaan itu boleh langsung pada bukunya kalau Anda bisa mendapatkannya, tetapi ada fasilitas banyak yang tersedia yang bisa kita dapatkan di internet ataupun di buku-buku tulisan orang yang bisa kita kutip, tetapi tidak menghilangkan nama sumbernya. Itu sekedar tambahan saja Pak Moderator, bahwa menulis itu sesuatu yang menarik loh, tetapi harus menguasai dulu isunya apa, kemudian yang kedua sesuai dengan chemistry kita. Demikian Pak Moderator tambahan saya, terima kasih. Ya, makasih Pak Dr. Ampera. Jadi Pak Dr. Ampera ini penulis sangat apa ya? Tiap hari ada tulisannya Pak. Bapak teman-teman bisa mencari di Facebook Dr. Ampera ini menulis tentang fenomena yang terjadi setiap hari. Sangat produktif menulisnya Pak. Beliau selalu minta saya untuk menanggapi, tapi saya tidak ahli dalam bentuk itu. Jadi saya diam, bukan tidak menanggapi, tapi takut ketahuan, tidak bisa membahasnya. Oke, ada tambahan lagi dari teman-teman? Kita masih punya waktu sebelum duhur. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Ada? Oh, ternyata ada partisipan bertambah. Saya tambahkan lagi, seperti sekarang situasinya COVID. Ya, silakan. Pak Moderator. Siap, silakan. Nah, sekarang contoh sederhana sekarang situasinya COVID. Nah, COVID ini sebuah masalah, sebuah isu yang mengglobal. Nah, sekarang Anda mau tinjau dari sisi sebelah mana? Dari aspek medisnya, dari aspek ekonominya, dan halo? Ya, silakan. Ada gangguan sedikit, Pak. Oh, lagi mood, Pak. Lagi untuk kita ulas sesuai dengan chemistry yang ada pada kita. Sekarang isu semua orang bisa, dari segi pendidikan boleh, dari segi tenaga kerja boleh. Silakanlah menulis sesuai dengan chemistry Anda. Oke. Ya, saya kira itu untuk sekedar bagaimana mencari isu-isu aktual yang ada di sekitar kita. Demikian Pak Moderator. Ya, makasih Pak. Tambahan saya. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada Pak. Silakan. Pak Badar. Saya cukup Pak Muhammad Ilham. Iya. Baik Bapak Ibu, tidak usah khawatir.
Saya di semua grup kelas saya ada, mulai dari grup peserta secara keseluruhan, di setiap kelas saya ada, di Google Classroom saya ada. Kebetulan saya didaulat oleh teman-teman untuk menjadi admin. Jadi Bapak Ibu silakan, WA saya ada. Ya. Carilah foto yang mirip dengan saya. Ada itu. Silakan ini ada dari Pak Abdul Masid yang dari Kalimantan Selatan. Selamat, terima kasih banyak. Iya, bagi teman yang membutuhkan nomor saya tidak usah kemana-mana, cari di grup. Semua grup saya ada, di Google Classroom juga ada. Jadi tidak usah cari di mana-mana. Ada admin kegiatan. Oke, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh, sepertinya sudah tidak ada. Jadi boleh bertanya? Oh, dari mana Pak? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Iya, dengan siapa izin Pak? Sidik Wibowo. Sidik Wibowo. Silakan Pak Sidik. Saya baru bisa terhubung. Ini terkait menulis, terkadang saya itu merasakan tidak mengalir lancar gitu. Jadi ketika saya menulis, kadang mau arahkan kemana. Mungkin tipnya agar itu bisa mengalir deras untuk mencurahkan ide-idenya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika karya dimasukkan menjadi jurnal. Tapi misal tadi ada pertanyaan dari tesis. Saya lulus 2009, itu masih mungkin nggak dibuat jurnal? Tesis tahun 2009. Yang selanjutnya, apakah jurnal itu harus berupa penelitian? Kalau misalnya tadi ada pertanyaan bahwa jurnal, kalau misalnya ya baru tataran konsep, itu mungkin kan enggak? Terima kasih. Oke, izin Pak Sidik, sebetulnya izin karena Bapak terlambat masuk, semuanya sudah dijelaskan ini. Tapi Pak Badar bisa meresum kembali sebagai kesimpulan. Silakan Pak Badar. Terima kasih banyak Pak Sidik Wibowo, salam kenal. Saya Badrullah Pak. Oke ya, kami sering WA ke Pak Badrul. Ya, Pak Sidik, artikel jurnal tidak harus artikel penelitian. Artikel konseptual pun bisa, dan alhamdulillah semua artikel saya yang terbit di Scopus itu semua belum ada yang penelitian. Jadi kalau orang meragukan konseptual itu tidak bisa, saya sudah buktikan bahwa bisa Pak. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan tesis Bapak tahun 2009, ya? Iya. Kalau dikatakan apakah bisa, jawaban saya bisa. Cuma dari aspek novelty, kebaruan. Oh iya. Ya itu saja. Tapi kalau ada sesuatu di situ yang bisa kita modify, ingat Pak, ingat bahwa inovasi itu ada 3 unsurnya. Inovasi itu ada 3 unsurnya. Yang pertama replik, yang kedua duplik, yang ketiga modify. Jadi ada unsur duplik, replik, dan modify. Kalau ada di salah satu variabel atau konsep yang bisa kita modify, bisa kita angkat kembali, why not? Terus berikutnya, bagaimana mengalirkan ide Pak? Bagaimana mengalirkan ide? Caranya Pak, apa yang muncul di pikiran tulis. Di belakang baru disusun kalimatnya Pak. Jadi tidak usah dulu terganggu, terkendala dengan ketata bahasaan. Jadi apa yang muncul di pikiran, apa yang muncul di hati Bapak tulis. Karena menulis itu adalah ekspresi jiwa, hati, dan perasaan. Hanya orang yang tidak memiliki hati, jiwa, dan perasaan yang tidak bisa menulis Pak. Ya, siap. Jadi tadi kalau pertanyaannya bagaimana cara mengalirkannya, apa yang muncul tulis dulu Pak. Bodoh amat dengan struktur dulu. Nanti belakangan baru kita sambung-sambung. Karena ada namanya kalimat penyambung, ada namanya paragraf penyambung, apa gunanya kata hubung, apa gunanya kata sambung. Hanya kalimat penyambung, apa gunanya kalimat penghubung. Apa gunanya kalimat penutup, apa gunanya kalimat penjelas. Itu sangat dasar sekali Pak. Jadi tulis saja dulu apa dulu. Pokoknya apa yang muncul tulis. Apa yang Bapak dapatkan di literatur, di referensi, Bapak dapatkan, ambil,
simpan. Bagaimana caranya menulis nanti kita bahas di plagiarisme, karena ada nanti yang perlu kita hindari dalam menulis yaitu plagiat. Jangan-jangan kita ambil plagiat dan ada batasannya. Jadi saya banyak bicara tentang batasan plagiasi yang diakui secara internasional. Silakan Pak Ahmad lanjut. Oke, ada 2 pertanyaan terakhir kemudian nanti kita tutup. Pertanyaan berikutnya adalah, dalam penulisan artikel konseptual, apakah diperlukan juga metode triangulasi? Kedua, bagaimana membedakan artikel dengan KTI? Silakan. Ya. Saya jawab dulu yang terakhir Pak, artikel jurnal dengan KTI. KTI itu laporan. Artikel ilmiah, saya hanya bicara tentang artikel ilmiah ya Pak ya. Saya tidak bicara artikel opini, artikel berita dan lain. Artikel ilmiah itu adalah artikel yang siap diterbitkan di jurnal. KTI itu adalah kegiatan penelitian. KTI bisa dibuat menjadi artikel, diedit menjadi artikel, disederhanakan menjadi artikel gitu. Kemudian tadi pertama tadi apa Pak? Dalam penulisan artikel konseptual, apakah diperlukan juga metode triangulasi? Biasanya, kalau saya tampilkan itu biasanya metode yang saya tampilkan adalah metode yang saya pakai untuk misalnya menggunakan library search. Kalau metode dimunculkan, diharuskan ada metode. Tapi pada umumnya, artikel konseptual itu tidak ada metodenya Pak. Yang ada tadi itu ada tadi bagian yang saya ungkap tadi itu, dan bisa lihat di template kami ada abstrak, pendahuluan, pembahasan atau inti, kemudian penutup atau kesimpulan, kemudian referensi daftar pustaka. Itu saja Pak. Oke, sudah cukup kayaknya Pak. Jadi kita sudah masuk ke jam 11.43. Meskipun teman-teman di akhir-akhir pembelajaran ini semakin bertambah, tapi insya Allah saya merekam. Kemudian satu lagi Pak Ilham, saya mau luruskan. Tapi, ya silakan. Biasanya teman-teman begini, bimbing saya untuk membuat jurnal. Saya jawab begini, jangan saya bimbing minta petunjuk dari LIPI. Karena jurnal itu adalah lembaga mempublish artikel. Jadi terkadang teman susah membedakan yang mana artikel, yang mana jurnal. Artikel itu adalah naskah yang diterbitkan di jurnal. Jurnal adalah tempat terbitnya artikel. Teman-teman kadang tidak bisa membedakan yang mana artikel, yang mana jurnal. Cuma itu Pak. Sama seperti katana ini Pak. Ya? Katana dengan ninjanya. Orang biasa bilang katana itu apa ya? Padahal katana itu pedang ya Pak. Oke. Jadi jurnal adalah tempatnya, kemudian artikel adalah isi naskah yang akan dimasukkan ke jurnal. Ada yang baru bergabung, tapi minta maaf Pak. Jadi nanti saya akan bagikan videonya. Mudah-mudahan terrekord dengan baik. Saya lihat kita sudah rekord sejalan 1 jam 38 menit. Oke. Materi yang Pak Badar bawakan ini adalah pengantar bagaimana menulis dengan bagus. Intinya bahwa beliau sudah menyampaikan bahwa menulis itu mudah. Bahkan tadi dianalogikan bahwa kucing pun bisa menulis. Bagaimana menulis yang bagus atau bagaimana memulai penulisan? Mari kita membaca fenomena, isu-isu yang berkembang, kemudian kira-kira apa yang bisa kita bisa lakukan sesuai dengan istilahnya tadi Pak Ampera, dengan keinginan kita, chemistry kita, kemudian bidang kita, dan kemudian cari referensinya. Kata semangatnya dari beberapa teman-teman tadi, bagaimana membiasakan menulis, beliau mengungkapkan bahwa menulislah, jangan takut salah, jangan takut salah. Tidak ada urusan dengan bagaimana teknik menulis, tulislah, kemudian nanti serahkan urusannya kepada template untuk membuat dari segi editornya. Intinya pertama adalah kita menulis, mengeditnya di belakang. Saya paham karena Pak Badarullah mantan redaktur juga di media, selalu menulis saja apa yang ada di isi kepalanya, apa yang ada di hatinya, kemudian nanti belakangan baru diserahkan ke redaksi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya kira itu saja yang perlu disampaikan. Kemudian saya ingin mengingatkan bahwa materi kita dimulai lagi kembali pada jam pukul 14 atau jam 2 waktu Indonesia bagian tengah. Sekali lagi ini saya ingin sampaikan waktu Indonesia bagian tengah. Kenapa? Karena teman-teman ada yang dari Jawa, dari Sumatera,
ada yang dari timur Indonesia. Kita menggunakan waktu Indonesia bagian tengah yang akan ide kreatif dari Ibu Andi Adijah. Saya kira demikian, Pak. Izin mohon teman-teman yang sudah bergabung, saya melihat nama-namanya, Pak, ada yang pakai Asus, ada 1, 2, 3, 4, 5. Barangkali bisa disesuaikan nama-namanya supaya kita bisa berinteraksi dengan baik, karena saya bingung kalau menyebut namanya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Oke, makasih Pak. Kita ketemu kembali pada pukul 2 siang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.